Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, kembali pada pagi hari yang indah ini, izinkan saya menyapa, menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-28 sampai ayat 30. Yang berbunyi demikian: Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini membahas tema pertukaran beban di bahu Sang Juru Selamat. Saudara-saudara, kita hidup di dunia sangat memuja produktivitas dan kecepatan. Akibatnya banyak dari kita berjalan dengan napas yang tersengal-sengal, memikul beban yang tidak terlihat, beban ekspektasi orang lain, beban finansial, beban kegagalan masa lalu, hingga beban tuntutan agama yang terasa kaku. Kepada orang-orang seperti inilah, kepada kita semua, Yesus memberikan undangan yang paling lembut dalam sejarah manusia. Ada 3 langkah yang Yesus tawarkan untuk memulihkan jiwa kita. Langkah pertama, datang. Marilah kepadaku. Yesus tidak menawarkan teknik meditasi atau daftar aturan baru untuk menenangkan diri. Ia menawarkan dirinya sendiri. Marilah kepadaku. Seringkali saat kita stres, kita lari ke hiburan, media sosial, atau hobi. Namun hal-hal itu hanya mengalihkan beban, bukan memberikan kelegaan. Kelegaan sejati hanya ditemukan saat kita membawa seluruh keletihan kita ke hadirat Tuhan melalui doa dan penyerahan diri. Langkah yang kedua, memikul kuk, kemitraan dengan Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin terdengar aneh. Yesus menawarkan kelegaan, tetapi ia juga menyuruh kita memikul kuk. Kuk adalah kayu yang diletakkan di tengkuk 2 ekor lembu agar mereka bisa menarik beban bersama-sama. Rahasia ada di sini. Yesus tidak meminta kita memikul beban sendirian. Ia mengajak kita masuk ke dalam kuk bersama-sama dengannya. Jika kita berada satu kuk dengan Yesus, maka dialah yang menanggung bagian terberatnya. Memikul kuk Yesus berarti berhenti mencoba mengendalikan segala sesuatu sendirian dan mulai berjalan seirama dengan rencananya. Langkah yang ketiga, belajar lemah lembut dan rendah hati. Saudara-saudara, mengapa jiwa kita sering tidak tenang? Seringkali kita sombong, keras hati, atau selalu ingin membuktikan diri. Yesus berkata, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Saat kita belajar melepaskan gengsi dan kesombongan kita, serta mulai menerima kedaulatan Tuhan dengan hati yang rendah, disitulah jiwa kita menemukan ketenangan yang dalam. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang membuat kita letih lesu hari ini? Apakah itu beban dosa, beban pekerjaan, atau kecemasan akan masa depan? Yesus sedang berdiri di depan kita dengan tangan terbuka. Ia tidak menghakimi keletihan kita. Ia justru mengundang kita untuk menukarkan beban berat kita dengan bebannya yang ringan. Bebannya ringan karena di sana ada kasih, ada pengampunan,
dan penyertaannya yang sempurna. Para sahabat yang diberkati oleh Tuhan, berikut ini ada 4 relevansi praktis dalam kehidupan kita sekarang. Yang pertama, jawaban atas budaya populer. Kita hidup di zaman yang memuja kesibukan. Ada tekanan konstan untuk menjadi produktif, sukses, dan memiliki segalanya. Banyak orang mengalami kelelahan mental atau burnout karena merasa dirinya ditentukan oleh seberapa banyak yang ia kerjakan. Yesus memberikan alternatif yang radikal. Ia mengatakan bahwa istirahat dan kelegaan adalah pemberiannya, bukan sesuatu yang harus kita beli dengan kerja keras sampai hancur. Firman Tuhan pagi ini relevan mengingatkan kita bahwa kita berharga di mata Tuhan, bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi karena siapa kita di hadapannya. Poin yang kedua, kesehatan mental, kelegaan versus pelarian. Saudara-saudara, saat merasa stres atau cemas, manusia modern cenderung mencari pelarian melalui media sosial, belanja impulsif, atau hiburan tanpa henti. Namun semuanya itu biasa hanya memberi kesenangan sesaat dan meninggalkan kekosongan setelahnya. Yesus menawarkan kelegaan bagi jiwa, rest for the soul. Ini bukan sekedar istirahat fisik atau tidur, melainkan ketenangan batin yang tidak goyah oleh situasi luar. Relevansi bagi kita adalah panggilan untuk berhenti mencari solusi di tempat yang salah dan mulai membawa kesehatan mental kita ke dalam persekutuan dengan Tuhan melalui doa dan penyerahan diri. Yang ketiga, mengubah konsep agama yang memberatkan. Saudara-saudari, banyak orang merasa terbeban berat dengan agama karena menganggapnya sebagai daftar panjang aturan, boleh atau tidak boleh, atau ketakutan akan penghakiman Tuhan. Yesus mengkritik agama yang legalistik atau kaku. Ia menawarkan kuk yang enak dan beban yang ringan. Aplikasinya bagi kita adalah memahami bahwa kekristenan bukanlah tentang memikul beban aturan untuk menyenangkan hati Tuhan, melainkan tentang mengikuti pribadi Yesus yang mengasihi kita. Di dalam Kristus, ketaatan lahir dari kasih, bukan dari rasa takut atau paksaan. Yang keempat, strategi kuk ganda, yaitu menghadapi masalah bersama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kata kuk atau kayu pengikat lembu selalu dipasang untuk 2 ekor lembu. Jika Yesus meminta kita memikul kuknya, itu berarti satu lubang kuk diisi oleh bahu kita dan lubang satunya diisi oleh bahu Yesus. Aplikasi praktisnya bagi kita adalah kita tidak pernah jalan sendirian. Saat kita menghadapi masalah ekonomi, sakit, penyakit, atau konflik keluarga, kita sedang menarik beban itu bersama Sang Maha Kuasa. Jika beban itu terasa berat, itu mungkin karena kita sedang mencoba menariknya ke arah yang berbeda atau mencoba memikulnya sendirian. Firman Tuhan ini mengajak kita berjalan seirama dengan langkah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini relevan sebagai obat bagi masyarakat yang stres, jangkar bagi kesehatan mental, dan pengingat akan kasih karunia di tengah dunia yang penuh tuntutan. Karena itu Yesus tidak menjanjikan hidup tanpa beban, tetapi Ia menjanjikan penyertaan yang membuat beban itu terasa ringan. Biarlah firman Tuhan pagi hari menolong, memberkati, memotivasi kita untuk senantiasa jalan seirama dengan Tuhan. Apapun tantangan pergumulan beban yang berat yang ada dalam hidup kita, itu akan terasa ringan karena kita akan berjalan dan menanggung beban itu bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berjuang. Tuhan Yesus ada bersama dengan kita, siap menolong, siap memberkati kita sepanjang hari ini. Haleluya. Amin.